There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, masih seputaran kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap semoga betah gitu ya di channel aku. Nah, kali ini tuh aku mau bikin sarapan dulu ya teman-teman. Ini tuh sarapan yang simple aja, yang cepet siap aja gitu ya teman-teman. Ini mau bikin nasi goreng dulu untuk anak-anak gitu ya. Been gone for way too long. Hari ini tuh nggak terlalu banyak kegiatan ya, aku cuman masak-masak aja yang aku post di hari ini. Nah, kali ini tuh aku masak sarapan dulu. Setelah selesai sarapan tuh aku beberes rumah. Nah, setelah beberes rumah aku tuh rehat gitu ya, dan aku nggak ada nge-record satu harian. Jadi sah aku nge-recordnya tuh pas masak-masak aja ya teman-teman. Semoga aja sih video aku kali ini tuh bisa banyak viewsnya, karena memang beberapa hari ini tuh views anjlok banget ya, karena nggak tahu kenapa. Mungkin Kang YouTube-nya tuh lagi bercanda gitu ya sama aku. Sebenarnya udah mulai down teman-teman, udah mulai mager gitu, tapi entah kenapa hobi tuh udah jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau sehari aja nggak bikin video atau nggak upload video tuh berasa ada yang kurang aja gitu. Jadi mungkin itu tadi ya, karena aku udah biasakan ini, jadi udah lama-lama terbiasa. Gitu juga dengan sholat ya teman-teman. Kalau kita tuh paksa, pertamanya tuh kita paksa terus, lama-lama tuh jadi kebiasaan gitu. Bahkan kalau kita tinggalkan, kita tuh berasa ada yang kurang dalam hidup kita. I would. Begitu juga dengan dunia perkontenan. Dulunya tuh awalnya sih maksa juga teman-teman. Mungkin kalian yang para konten kreator udah ngalamin banget. Dulu tuh awal-awalnya tuh dipaksa terus ya, walaupun kita tuh mager, kita paksain karena berharap tinggi gitu ya. Tapi lama-lama dari mulai dipaksa-paksa, lama-lama jadi enjoy, lama-lama jadi kebiasaan ya. Jadi kalau nggak upload setiap hari gitu kayak ada yang kurang gitu, ataupun nggak bikin video gitu dalam beberapa hari tuh berasa ada yang kurang gitu. Jadi itu dia kuncinya tadi ya teman-teman, kita tuh harus paksain dulu gitu untuk bikin video gitu, lama-lama nanti jadi terbiasa. Nah, di sini tuh tadi aku belanja gitu ya, cuman belum sempet aku unboxing. Jadi ini hari aku mau unboxing dulu karena aku mau masak gitu ya, baru mau aku unboxing. Dan jangan khawatir, itu nggak terlalu lama tadi nyangkutnya ya, cuman dari pagi aja. Jadi di sini tuh aku mau bongkar belanjaan. Hari ini aku belanjanya harian ya teman-teman. Soalnya apa-apa tuh lagi mahal banget teman-teman. Di daerah kalian juga kayak gitu nggak sih? Semua tuh lagi naik harganya, lagi melonjak harganya. Demi untuk berhemat ya udah di sini aku belanjanya harian aja, belanja apa yang mau aku masak gitu ya. Soalnya kalau aku tuh belanja mingguan tuh akhir-akhir ini tuh selalu terbuang gitu teman-teman. Karena gimana ya, aku tuh mikirnya mau masak apa, terus terakhir aku masak apa gitu, ujung-ujungnya aku belanja lagi gitu. Memang sih aku akui belanja mingguan itu hemat gitu ya, terus kita tuh bisa menabung gitu, tapi aku jadi banyak terbuang gitu. Mungkin aku harus perbaikin lagi progresnya, dan mungkin aku harus perbaiki lagi dengan belanjaan aku kali ya. Nanti aku bakalan belanja mingguan lagi kok, cuman nunggu harga normal dulu ya. Soalnya harga tuh lagi naik banget, seperti bawang ya teman-teman, itu memang luar biasa sih menurut aku. Biasanya tuh di harga normalnya tuh di 7.000, 6.000 gitu ya, bahkan pernah sampai 4.000 gitu. Itu menurut aku nggak terlalu normal sih. Normalnya tuh di harga 7.000 lah ya, biar petani juga dapat untung gitu, dan kita juga masih bisa sesuai dengan kantong kalau segitu. Menurut aku 7.000, 8.000 tuh harga normal di harga bawang. Tapi kalau udah mendekati
hati 18.000, 15.000 itu tuh menurut aku udah kemahalan gitu ya. Karena aku tuh boros banget teman-teman dalam hal perbawangan. Kalau masak tuh aku lebih cenderung pakai bawang yang banyak gitu. Soalnya kalau nggak pakai bawang banyak itu rasanya kurang enak gitu. Makanya kalau udah bawang, cabe, tomat mahal, itu rasanya bingung gitu ya. Kalau masih ayam yang mahal atau ikan yang mahal gitu, aku masih bisa mikir gitu ya. Mungkin stop ikan dulu, stop ayam dulu, pindah ke mana yang murah gitu kan. Tapi kalau udah katanya cabe, bawang, tomat yang mahal, itu fix memang buat bingung. Terus kayak apa namanya? Mau berhemat juga nggak bisa gitu, mahal atau murah atau mahal semahal apapun tetap harus dibeli gitu ya. Makanya ya udah sekarang aku akalin belanja harian dulu. Ya belanja secukupnya aja dulu, sesuaikan dengan budget gitu ya. Karena kalau kita paksain belanja banyak-banyak juga takutnya nanti kita tuh jadi kayak apa namanya mubazir gitu ya, soalnya kan lagi mahal banget gitu. Jadi ya udah sekarang belanjanya tuh harian dulu. There's not much to do. Semua tuh lagi naik, minyak juga lagi naik gitu ya, gula lagi naik gitu. Pokoknya semua naik, beras naik gitu ya. Sebenarnya tuh kalau ngikuti hati tuh udah stres ya teman-teman, udah mau gila gitu ya ngikutin perekonomian negara tuh yang makin hari tuh makin krisis gitu menurut aku. Sementara pendapatan itu makin menurun dan pekerjaan itu makin susah didapat gitu. Itu mungkin yang menyebabkan orang tuh jadi kayak melakukan hal-hal yang gak lazim gitu ya, seperti mencuri, terus melakukan perbuatan yang memang di luar nalar gitu ya. Apalagi yang lagi viral di Ciamis itu loh teman-teman. Aku tuh takut banget gitu ya melihat seorang suami gitu loh, yang orang laki-laki yang kita harapkan, yang kita apa namanya, kita dalam hati gitu kita buat dia tuh adalah salah seorang yang kita menjaga kita gitu, yang orang yang pertama kali yang kita harapkan untuk menjadi tumpuan harapan kita gitu. Tega gitu teman-teman mengakhiri nyawa istrinya, terus dimutilasi, terus dibuang gitu potongan badannya di kampung itu, dan dagingnya tuh dijual gitu teman-teman. Ya ampun, itu tuh kayak berasa hati nuraninya ada nggak sih? Ya Allah, aku tuh merinding gitu ya sampai sekarang, kayak berasa mimpi gitu. Kayaknya yang melakukan siapa, jadi korban siapa, tapi aku yang teriris-iris gitu teman-teman. Aku tuh merasa apa sih yang dipikiran si bapak gitu ya. Terus gimana gitu kok darahnya tuh bisa sekuat itu gitu melakukan itu. Apa dia tuh nggak bayangin gitu saat istrinya memasakkan makanan untuk dia gitu, saat istrinya menemani dia di saat susah, saat istrinya melahirkan anaknya gitu. Apa nggak dipikirkan gitu ya teman-teman. Itu tuh berasa jantung tuh berasa berhenti gitu loh. Makanya aku tuh sekarang kayak terbuka aja gitu pemikiran aku semenjak kejadian-kejadian yang beberapa hari ini tuh banyak banget gitu ya, yang viral-viral di media sosial. Sekarang tuh aku jadi berpikir itu gunanya gitu, kenapa kita tuh harus terbuka gitu sama pasangan, kenapa kita tuh harus refleks, dan kita tuh harus saling memberi saran gitu, dan gak boleh kayak mementingkan ego dan emosi gitu ya. Kita tuh harus bisa sama-sama bijak gitu. Makanya aku tuh kayak sekarang tuh apapun yang terjadi dalam hidup aku, apapun yang harus aku lalui gitu, aku tuh ambil alih gitu ya. Kayak aku tuh berperan gitu dalam kebingungan suami aku, terus kayak suami aku dalam kebingungan aku tuh dia tuh ngambil peran gitu. Jadi kita tuh sama-sama tukar pikiran. Kita tuh bukan cara gimana caranya cepat menyelesaikan masalah gitu, bukan. Kita tuh cari gimana solusinya gitu, cari bersama gitu. Jangan mencari masalah itu, menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang gak lazim gitu ya. Menurut aku itu tuh betul-betul di luar nalar gitu ya teman-teman. Aku lihat orang motong binatang gitu ya, kayak motong lembu, motong sapi gitu, motong kambing, bahkan motong ayam aja itu nggak tega gitu ya teman-teman. Lah gimana gitu hatinya gitu, motong manusia loh terus dimutilasi. Astagfirullahaladzim, itu tuh kayak aduh, orang yang kita sayang lagi gitu ya, orang yang kita harapkan menjaga kita gitu. Makanya itu betul-betul
Astagfirullahaladzim ya teman-teman. Aku bayangin aja tuh udah kayak sakit banget gitu ya. Mungkin itu dia ya teman-teman kuncinya. Memang penyelamat hidup kita tuh diri kita sendiri gitu ya. Ya walaupun orang-orang terdekat gitu yang selalu berkhianat, orang-orang terdekat gitu yang selalu menghancurkan, tapi aku berharap sih semoga di keluarga aku tuh nggak ada orang-orang kayak gitu. Semoga aku tuh dikelilingin orang-orang tuh yang berhati baik gitu, yang pemikirannya tuh sehat gitu ya, nggak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kayak entahlah teman-teman, nggak tahu, nggak bisa berkata apa-apa lagi gitu ya. Kuncinya kita tuh harus selalu minta perlindungan dari Allah ya teman-teman, karena sebenarnya wanita itu tempatnya rapuh sih menurut aku, karena kita tuh nggak sekuat itu gitu. Jadi kadang-kadang tuh banyak yang bilang wanita tuh kuat gitu, kita tuh nggak sekuat itu gitu. Memang kita tuh dalam fisik gitu ya, fisik memang kuakui kita tuh kuat gitu, kita tuh bisa mengurus anak, bisa mengurus rumah, bisa ngurus suami, kadang-kadang kita bisa mencari nafkah juga gitu ya, kita tuh bisa ambil semua alih pekerjaan gitu. Tapi kalau untuk hati, untuk batin, kita tuh nggak sekuat itu teman-teman. Kayak apalagi mikirin kehidupan gitu yang makin hari tuh bukan makin gampang gitu, malah makin sulit gitu. Malah kadang-kadang tuh kalau berdoa tuh ya udahlah Tuhan gitu, kiamat aja udah kiamat gitu. Cuman kalau mikirin ya ampun iya ya mau kiamat, amal belum banyak gitu, tabungan untuk akhirat tuh belum ada gitu. Jadi kayak mana gitu ya, serba salah gitu, malah takut banget gitu nanti bakalan disiksa lagi di neraka. Udah di dunia disiksa, terus di neraka disiksa lagi gitu ya. Ya udahlah. Kayak sekarang tuh banyakin amal teman-teman, banyakin berbuat baik, banyakin nabung untuk akhirat gitu ya. Gak usah nabung dunia lah, nabung akhirat aja gitu. Perbanyak gitu, sekalian kita tuh hidup, kita tuh nabung untuk akhirat, biar nanti kita tuh kalau mati, kalau kita tuh dipanggil, kita tuh udah gak takut lagi gitu. Aku tuh sekarang gak mikirin perbuatan baik aku dibales sama orang, atau apa yang aku beri tuh diberi sama orang. Aku gak mikir itu lagi teman-teman. Aku mikirnya tuh ini tuh buat tabungan aku, ini tuh buat simpanan aku, biar aku tuh nanti ada yang nolong gitu. Terus kalau disakitin sama orang lain tuh aku nggak pernah dendam lagi sekarang. Kayak ya udahlah gitu. Buat apa juga gitu, nggak ada ngaruhnya gitu. Walaupun aku buat dendam sedendam-dendamnya, itu nggak akan ngerubah nggak ngerubah keadaan gitu. Kayak ya udah gitu, biar dia aja gitu. Kayak orang ngomong aku dari belakang, seharusnya kita tuh bersyukur teman-teman kalau ada orang ngomongin kita dari belakang gitu, karena itu tuh kayak ngurangin dosa kita, tahu gak sih? Dia tuh lagi sibuk transferin pahalanya dia gitu ke kita. Jadi ya udah gitu, biarin aja. Pokoknya kita tuh jalani hidup tuh dengan ikhlas, dengan tenang, enjoy, terus kita tuh nikmatin aja waktu-waktu kita yang tersisa gitu ya, nikmati waktu-waktu kebersamaan kita bersama anak, bersama suami, bersama keluarga gitu. Perbanyak berbuat baik gitu, pokoknya lakukan aja apa yang bisa kita lakukan selama itu bisa menjadi tabungan akhirat ya teman-teman. Jangan pernah pikirkan kembalinya gitu. Jadi banyak orang sekarang tuh kayak melakukan kegiatan itu atau melakukan perbuatan baik itu berharap kembaliannya gitu. Kalau aku sekarang enggak teman-teman, udah apa yang aku buat itu udah aku lupain gitu, udah biar aja yang mengingatnya, yang mencatatnya tuh malaikat mungkar nangkir ya, yang nyatat amal baik. Rakit atit apa sih, ya ampun itu aja aku bisa lupa gitu. Pokoknya jangan pernah lupain apa yang bisa membuat kamu tuh berbuat baik itu hanya karena ingin kembaliannya gitu. Pokoknya kalau kalian berbuat baik itu lupain aja teman-teman. Tapi kalau ada orang lain yang berbuat baik sama kalian, kalian harus ingat itu seumur hidup. Balasannya gimana? Kalian gak perlu balas seperti apa yang dia lakukan gitu. Cukup doakan gitu, doakan mereka buat amal baik mereka itu menjadi
simpanan untuk mereka nanti dengan cara kita mendoakan yang baik juga untuk mereka. That I will see you soon. If I can lay. Kalau ngikutin zaman-zaman sekarang tuh berasa takut gitu teman-teman. Kayaknya aku tuh udah nggak mau lagi hidup lama-lama gitu ya di dunia ini. Cuman gimana ya, memang udah takdir Allah. Aku tuh harus melihat semua ini. Aku tuh harus lihat gitu kekejaman dunia ini. Aku tuh harus rasain kekejaman dunia ini gitu. Jadi kita tuh harus kuat gitu teman-teman. Harus bisa balikin semangat. Kalau saatnya kita tuh lihat kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh, malah kita tuh harus introspeksi diri gitu. Kita tuh harus perbaiki diri gitu, biar kita tuh nggak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya ampun. Kenapa dubbing aku jadi ngadul-ngidul ya? Maaf ya teman-teman, aku curhat. Memang dalam 2 hari ini tuh aku kayak down banget gitu. Downnya tuh bukan masalah per-YouTubean, masalah dunia gitu teman-teman. Downnya tuh di dunia ini gitu. Kenapa banyak banget orang yang begitu kejam gitu, orang yang begitu jahat banget sampai nggak punya akal dan nggak punya hati nurani gitu, bisa melakukan perbuatan yang entahlah. Udahlah teman-teman, gak usah dibahas. Aku tuh jadi down lagi gitu, jadi mager lagi, jadi kayak Every night. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Maaf kalau dubbing aku sedikit nyeleneh, terus kayak sedikit menggurui, terus mungkin nggak kalian suka gitu, maaf ya teman-teman. Aku berharap sih ada kata-kata baik yang bisa kalian cerna dan perbuatan baik yang bisa kalian ambil gitu ya. Pokoknya manfaat yang baik-baik aja diambil teman-teman, yang buruk dibuang. Semoga inspirasi-inspirasi dari aku tuh bisa masuk ya ke kalian. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada kalian yang udah selalu support aku, yang udah selalu like, komen di video aku. Aku ucapkan terima kasih. Maaf kalau aku belum sempat bales, nanti bakalan aku bales satu per satu. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.